Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru masih seputar AI. Nah, topik apa ya yang akan kita bahas? Topiknya seputar sorting atau pengurutan. AI sorting, apakah AI punya tugas untuk mengurutkan data? Ada. Atau memang prosesnya ini memang kita nggak bisa lihat nih kalau dalam kasat mata, tapi kita juga bisa tahu bagaimana cara AI bisa menyajikan data dalam melakukan proses sortingnya tuh bagaimana sih, dan supaya kita lebih banyak tahu dan lebih banyak ilmu. Seperti biasa, mari kita belajar sama-sama, kita sharing ya. Mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini, sorting pada AI. Silahkan disimak. Nah, dalam AI itu ada istilah namanya Smart Search and Sorting, yaitu memahami algoritma sorting itu bukan cuma soal mengurutkan angka, tapi soal membangun fondasi efisiensi. Dalam AI, data yang berantakan itu musuh utama. Dan sorting adalah salah satu cara untuk menepikannya. Jadi kita pasti akan disajikan data yang up to date, karena memang data tersebut itu sudah melakukan proses sorting sebelumnya. Karena data yang kita cari itu harus sesuai dengan data yang sudah kita sajikan. Lalu kenapa sih AI itu butuh sorting? Bayangin aja nih, kalau kamu sedang membangun robot yang harus mencari rute tercepat. Nah, kalau di sini namanya algoritma A-star ya, atau A-star. Atau menentukan kemiripan data. Nah, ini juga bisa menggunakan KNN atau K nearest neighbor. Jika datanya tidak terorganisir, maka robotmu akan lemot. Jadi kalau misalnya data itu tidak bisa mencari rute yang tercepat, anggaplah kita saya menggunakan Google Maps gitu ya. Atau mungkin ada kemiripan data. Nah, kalau misalnya data tersebut tidak bisa dipisahkan, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, maka sistem itu akan lama gitu ya. Akan lemot, akan buffer gitu, buffering, loadingnya lebih lama. Nah, algoritma A-star ini atau A-star itu adalah algoritma pencarian pintar yang mencari jalur dari titik awal ke titik akhir atau titik tujuan dengan biaya yang paling rendah. Berbeda dengan algoritma pencarian biasa yang buta atau dia mengecek ke segala arah, A-star menggunakan heuristik atau tebakan cerdas untuk memprioritaskan arah yang paling mungkin mendekati tujuan. A-star adalah otak di balik pencarian rute, sedangkan HEAP atau yang kamu pelajari di bab sorting itu adalah mesin yang memastikan pemilihan rute tersebut berjalan dengan sangat cepat. Ada rumusnya nih untuk rumus algoritma A-star. Jadi A-star ini bekerja pada menghitung skor Fn ya untuk setiap langkah yang mungkin diambil. Rumusnya adalah Fn sama dengan Gn sama dengan ditambah Hn. Fn itu apa? Fn itu adalah total estimasi biaya yang terendah. Jadi kita akan pilih biaya yang terendah. A-star akan selalu memilih jalan dengan nilai Fn yang terkecil. Kalau Gn itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan dari titik awal ke titik saat ini atau jarak tempuh nyatanya. Kalau Hn atau heuristiknya adalah estimasi biaya dari titik saat ini ke titik tujuan atau tebakan jarak udara atau garis lurusnya. Jadi kalau misalnya dari peta itu kan biasanya dari titik A ke titik B itu biasanya dia berkelok-kelok. Nah, biasanya kalau peta itu kita bisa lihat estimasi waktunya dengan menarik garis lurusnya. Itu tuh tebakannya. Nah, kita akan bahas contoh kasus A-star ya atau A-star. Perhitungan skornya adalah Fn. Ingat rumusnya adalah Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Di sini ada titik A dan titik B. Gn-nya jarak dari startnya 2. Kalau dari A, B-nya itu 5. Ternyata tebakannya itu kalau dari A itu 6, B itu 1, maka total estimasinya kalau yang dari titik A skornya 8, 2 tambah 6, kalau dari titik B skornya 5 tambah 1 sama dengan 6. Jika robot hanya melihat dari titik start atau GN, dia pasti akan memilih A karena jalurnya pendek hanya 2 km. Namun algoritma A-star berpikir lebih luas. Yang ke-1, robot melihat skor Fn di open list atau daftar antrian langkah. Yang kedua adalah karena skor Fb 6 lebih kecil daripada FA 8, maka robot memutuskan untuk pergi ke arah B. Yang ketiga, meskipun jalur awalnya lebih jauh atau 5 kilo, robot tahu bahwa B kemungkinan besar akan jauh lebih cepat ke tempat tujuan secara keseluruhan. Nah, kita ambil studi kasus ya. Jadi ada waktu saya sedang kuliah S1, dosen saya itu kebetulan kesiangan nih. Dia menceritakan kenapa dia bisa kesiangan. Kebetulan rumahnya di Bandung dan memang tempat tinggal saya itu di Purwakarta. Beliau mengambil jalur yang di peta itu terdekat. Ya, ternyata terdekat itu lewat pemukiman warga dan bukan lewat jalan tol. Dari Bandung ke Purwakarta nggak lewat jalan tol. Jadi banyak jalan-jalan rumah warga yang memang notabene-nya nggak selalu mulus ya, banyak belok-beloknya, banyak jalan kecilnya gitu. Sedangkan kebetulan dosen saya itu pakai mobilnya yang SUV, kebayang kan? Dan pasti dia jalannya juga lebih hati-hati banget gitu. Beda dengan lewat jalan tol. Karena dilihatnya, oh jalan tol nih jauh, mungkin kita pakai jalan ini. Makanya kita bisa juga menilai bahwa jalur yang terdekat bukan artinya yang tercepat, karena kalaupun terdekat kan waktu tempuhnya dia lebih lama dibandingkan dengan
jaraknya yang jauh tapi waktu tempuhnya lebih cepat. Jadi yang terdekat bukan berarti tercepat. Next yaitu hubungan erat dengan sorting dan heap ya. Ini alasan mengapa materi ini muncul di pertemuan tentang sorting. Yang pertama ada namanya priority queue ya, atau antrian prioritas ya. Saat mencari rute, Astar menyimpan semua kemungkinan langkah berikutnya dalam sebuah daftar yang disebut dengan open list. Lanjut, mencari yang terkecil dari ratusan kemungkinan langkah, Astar harus selalu mengambil langkah dengan nilai Fn yang paling kecil. Yang ketiga, peran heap untuk mengambil nilai terkecil secara cepat ya. Astar menggunakan struktur data binary heap ya. Efisiensi ya, yang keempat, yaitu jika kita menggunakan sorting biasa. Nah, ini simbolnya adalah dibacanya big O n kuadrat ya. Jadi O-nya itu adalah big O ya. Big O n kuadrat. Setiap kali ingin melangkah, algoritma ini akan sangat lambat. Dengan heap seperti prinsip pada heap sort, kita bisa mendapatkan nilai terkecil dengan sangat efisien. Sini ada juga namanya big O log n. Nanti kita bahas di slide yang selanjutnya ya. Next, tadi kita juga sudah menyinggung seputar KNN nih. KNN itu adalah K nearest neighbor ya. Nah, di sini secara sederhana, KNN adalah algoritma paling ramah karena prinsip kerjanya sangat manusiawi. Contohnya, lihat siapa tetanggamu, maka itulah kamu. Contoh kasus yang pertama, bayangkan kamu punya data tentang buah-buahan, misal berat dan tingkat kemanisannya. Jadi ditentuin berat dan tingkat manis ya. Nah, yang sudah terlabel sebagai apel atau jeruk. Lalu ada satu buah yang belum diketahui namanya. Maka yang dilakukan oleh KNN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hitung jarak. Mengukur jarak antara buah baru tersebut dengan semua buah yang sudah ada di data. Biasanya menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, mungkin di sini juga kalian pernah belajar rumus Euclidean di materi logika matematika ya. Nah, yang kedua adalah sorting atau bagian penting ya. Dia mengurutkan semua hasil jarak tersebut dari yang paling kecil atau paling dekat ke yang paling besar. Yang keempat adalah voting. Jika dari 3 tetangga terdekat itu ada 2 apel dan 1 jeruk, maka buah baru tersebut bisa disimpulkan sebagai apel karena skor yang apel dia lebih besar dibandingkan jeruk. Contoh kasus kedua seputar KNN. Misalnya kita ingin menentukan apakah seseorang sehat atau sakit gitu ya. Berdasarkan suhu tubuh, misalnya data yang kita punya itu 100 orang. Kita pakai K itu adalah jumlahnya ya. Jumlahnya adalah 5. Ya, K-nya sama dengan 5. Seseorang datang dengan suhu 38 derajat Celcius. Komputer menghitung jarak suhu ini dari ke 100 orang lainnya lalu disortir. Ternyata ada 5 orang terdekat yang suhunya mirip 38 derajat Celcius dan semuanya berlabel sakit. Maka sistem menyimpulkan orang baru ini kemungkinan besar sakit. Jadi karena memang parameternya ada 5 nih dan dia memenuhi gitu ya. Secara garis besar, sorting DI itu digunakan untuk 3 proses. Yang utama, yang pertama adalah pre-processing data, yaitu membersihkan dan merapikan data sebelum dilatih ke model mesin. Yang kedua adalah priority queue dalam algoritma pencarian A-star, dia akan mencari nilai skor yang terendah. Yang ketiga adalah fitur ranking, mengurutkan fitur mana data yang paling mendekati ke dataset. Kebetulan mungkin karena durasi waktunya nggak mencukupi, ini kita jadikan part 1 dan next kita lanjut ke part 2 ya. Jangan lupa disimak terus. Bye-bye!